di rumah dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya karena anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Guru, tong senang kita bisa beribadah bersama dengan anak-anak walau hanya melalui live streaming YouTube. Bu Guru senang atau tidak? Senang toh? Oh iya, anak-anak sekalian, pasti di rumah juga semua merasa senang kan bisa beribadah bersama-sama. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu anak-anak harus duduk yang tenang, tidak boleh jalan-jalan ya. Betul Ibu Guru, kalau kita beribadah kepada Tuhan tidak boleh jalan-jalan. Baik anak-anak sekalian, Ibu Guru mengajak anak-anak dengan penuh sukacita kita berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan hello, hello, halo, halo. Ayo anak-anak, mari berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Anak-anak bisa mengikuti gerakannya di rumah. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab yang ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab itu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak, kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, kita angkat pujian yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Mari dengan sikap doa, kita memuji Tuhan dengan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami boleh beribadah bersama dengan anak-anak sekalipun mereka ada di rumah masing-masing. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami. Kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak masih semangat memuji Tuhan? Pasti masih semangat dong. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Bertambah-tambah dalamnya. Ayo anak-anak semua, mari berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Anak-anak tetap berdiri, kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman. Kita mulai 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak, silakan duduk kembali. Guru, pernah tidak rasa takut atau was-was karena ada virus corona? Kadang sih, tapi saya selalu berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Betul sekali. Kalau kita setia berdoa, pasti Tuhan akan menjaga kita. Anak-anak sekalian, mari dengan sikap doa kita menaikkan pujian. Tuhan menggerakkan tangannya sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur berterima kasih sebab Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau Bapa yang masih memberikan kepada kami waktu dan kesempatan yang baik untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit karena ada virus COVID-19 di sekeliling kami, tetapi Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memuji akan nama-Nya. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, sore hari ini kami mau berdoa, mendoakan untuk semua anak-anak kami, di mana saja mereka berada yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kasihani mereka, jamah dan pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga setiap anak-anak kami yang sakit boleh disembuhkan oleh Yesus dan mereka boleh memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang sedang dalam kesusahan. Tuhan, Engkau tahu mereka dan Engkau lihat mereka. Cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka, sehingga setiap anak-anak kami tetap merasakan kecukupan di dalam Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami mau berdoa, mendoakan untuk orang tua kami. Ada papa, ada mama yang setiap hari harus bekerja. Setiap hari mereka harus keluar rumah. Tuhan jaga dan lindungi. Mereka sungguh mengasihi kami. Mereka bertanggung jawab untuk semua keperluan dan kebutuhan kami. Karena itu tolonglah kiranya papa dan mama jaga mereka setiap hari, sehingga mereka boleh keluar dari rumah dan kembali pada waktunya dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu guru kami, baik Bapak Ibu guru yang mengajar kami, yang mengarahkan kami setiap hari di sekolah. Mari Engkau tolong mereka, berikan kekuatan dan kemampuan supaya mereka boleh mendidik kami dengan baik. Bapak Ibu guru yang mengajar kami juga setiap hari di rumah Tuhan, tolong mereka juga, berikan hikmat, kuasa, kemampuan supaya mereka boleh mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, sore hari ini juga kami mau berdoa, mendoakan untuk keadaan kami saat sekarang ini. Tuhan, masih ada wabah di sekeliling kami, ada rasa susah dalam hidup kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan pasti akan jaga dan lindungi kami. Karena itu, ajar kami untuk tidak putus asa, ajar kami untuk bersemangat menjalani keadaan yang ada. Berkatilah kiranya pemerintah kami, supaya mereka diberikan hikmat kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik setiap hari, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Kami percaya Tuhan pasti akan memimpin kami. Karena itu berkatilah kiranya kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Ku ingin dengar cerita. Mari anak-anak yang di rumah, silakan berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tentang
Sudah siap Alkitabnya belum? Pasti ya. Baik, kalau demikian mari kita siapkan hati kita. Sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan waktu yang baik untuk kami boleh lagi membaca firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami, pimpin kami sekalian, supaya sungguh-sungguh hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Semua buka Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan saat ini. Nats kita sore hari ini, Ibu Guru ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Tapi Ibu Guru tidak akan baca semua ayat ini. Ibu Guru hanya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Sebentar anak-anak baca ya. Baik, Ibu Guru baca ya untuk kita sekalian. Judulnya, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Adik-adik, sore hari ini Ibu Guru akan bercerita dengan judul Setia Berdoa. Apa adik-adik? Setia berdoa. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu berdoa? Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Berdoa adalah menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Apakah itu ucapan syukur kita, apakah itu pergumulan hati kita, apakah itu persoalan-persoalan kita setiap hari, itulah yang disebut dengan berdoa. Nah, adik-adik, ada tidak yang suka berdoa di sini? Coba Ibu Guru mau lihat siapa yang suka berdoa. Wow, banyaknya yang suka berdoa. Bagus, itu adalah hal yang baik. Tapi Ibu Guru dengar katanya ada yang tidak suka berdoa, ada yang malas berdoa, bahkan tersuka sekali berdoa. Aduh sayang, Tuhan Yesus tersuka anak yang malas berdoa. Tuhan Yesus tidak suka anak yang tidak mau berdoa kepadanya. Dia selalu rindu anak-anak setiap hari, setiap saat datang kepadanya. Nah, anak-anak tahu tidak? Ada sekelompok anak-anak yang percaya kepada Tuhan di Yerusalem yang sungguh setia berdoa. Kesetiaan mereka berdoa kepada Tuhan, akhirnya teman mereka, sahabat mereka yang bernama Petrus yang seharusnya dibunuh, terjadi dibunuh. Karena apa? Wow, karena mereka setia berdoa kepada Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kok bisa seperti itu? Mengapa bisa seperti itu? Nah, firman Tuhan berkata, ketika Herodes menjadi penguasa di Yerusalem pada waktu itu, Herodes memperlakukan orang-orang percaya dengan begitu kejamnya. Mereka menyiksa mereka melarang mereka beribadah, bahkan mereka berusaha supaya orang percaya tidak lagi mengikuti jalan Tuhan. Nah, mereka tidak hanya disiksa, tetapi bukan hanya orang percaya yang disiksa pada waktu itu, tetapi para rasul. Rasul itu adalah pengajar
Rasul itu adalah orang-orang yang memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil, memberitakan jalan kebenaran. Nah, adik-adik tahu tidak? Mereka menyiksa para rasul dengan begitu kejamnya. Bahkan dikatakan Yakobus, saudara daripada Yohanes, ia bunuh dengan pedang. Kejam sekali, sadis sekali kelakuan daripada Herodes ini. Ketika Herodes melihat bahwa apa yang dia lakukan itu membawa suatu tontonan yang luar biasa bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan, dia berpikir, apa lagi yang saya buat supaya orang-orang ini senang dan orang-orang ini terus mau mendukung dia. Lalu dia berpikir, kemudian dia menyuruh menangkap Petrus. Petrus ditangkap, lalu Petrus pun dijebloskan ke dalam penjara. Tujuannya apa? Tujuannya sama, yaitu pada akhirnya Petrus juga akan dibawa ke depan banyak orang dan ia juga akan dibunuh. Wah, rupanya pikiran daripada Herodes ini sangat jahat sekali. Pikiran daripada Herodes ini adalah pikiran yang tidak memuliakan nama Tuhan. Anak-anak ada yang punya pikiran jahat kan di sini? Ada tidak anak-anak yang pikirannya jahat? Tidak ada ya. Kalau anak Tuhan pasti pikirannya selalu memuliakan nama Tuhan. Nah, kembali kepada Petrus. Apa yang terjadi dengan Petrus setelah ia ditangkap? Setelah ia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Petrus tidak tidur-tidur, Petrus tidak senang-senang, tetapi dia juga disiksa. Anak-anak tahu tidak? Ia terbelenggu dengan 2 rantai. Sehingga karena 2 rantai itu membuat dia sulit untuk bergerak. Pengawal ada di sisi kanan dan di sisi kirinya. Waduh, sangat tersiksa sekali. Apakah Petrus marah? Apakah Petrus memberontak? Tidak. Bahkan Petrus tidak katakan, tolong lepaskan saya. Dia tidak berdiri dan memberontak. Tetapi dia tetap bersukacita. Dia tetap tenang dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan yang ia beritakan, Yesus yang ia sampaikan kepada banyak orang, yang ia ceritakan kepada banyak orang, sanggup menolong dia. Nah, adik-adik tahu tidak, orang-orang yang ada di luar dari penjara, teman-teman dari Petrus yang sudah mengenal jalan Tuhan pada waktu itu, mereka rupanya ketika mendengar Petrus ditangkap, mereka juga sedih sekali. Mereka mendengar lalu mereka berdoa. Mereka tidak ada di antara mereka yang katakan, biar saja Petrus di penjara, biar saja Petrus disiksa. Tetapi justru mendengar berita itu, mereka bersama-sama kompak katakan, kita harus berdoa. Kita harus mendoakan Petrus supaya Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizatnya kepada Petrus. Mereka berdoa siang dan malam, mereka tekun berdoa, mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka tidak malas-malas berdoa, tetapi sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena mereka sayang kepada Petrus. Mereka mau supaya Petrus keluar dari penjara dan memberitakan kabar sukacita atau memberitakan Injil lagi kepada banyak orang. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus di dalam penjara, dia merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Suatu malam ketika Petrus tidur di tengah-tengah pengawal yang menjaga dia, dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada dia. Dia membangunkan Petrus dan berkata, Petrus bangun. Lalu Petrus, dia bangun. Lalu malaikat itu katakan, bangun dan ikut aku. Lalu Petrus mendengarkan kata-kata daripada malaikat. Apa yang terjadi dengan rantai yang ada di kakinya? Rantai itu lepas. Ia terlepas, lalu Petrus bisa berjalan dengan baik. Dia berjalan dari satu pintu ke pintu yang lain sampai pada pintu gerbang besi yang ada di depan kota. Lalu dia keluar dari penjara. Dia bebas dan malaikat Tuhan meninggalkan dia. Nah, anak-anak,
suatu perkara yang luar biasa yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah orang pikirkan terjadi atas diri Petrus. Lalu Petrus setelah ia keluar dari penjara, Petrus sadar, saya sudah keluar. Dia pikir dia sedang bermimpi, padahal tidak. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah Maria. Sampai di rumah Maria, dia ketok pintu, tuk 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 tuk. Dia Herode keluar dan menemui dia. Apa yang terjadi? Herode katakan, apakah ini mimpi? Tapi ternyata Petrus katakan, tidak, kau tidak bermimpi, ini aku. Lalu mereka semua bersukacita. Petrus mendapati semua teman-temannya ada sedang berdoa kepada Tuhan untuk dia. Adik-adik, luar biasa bukan? Akhirnya Petrus yang tadinya akan dibunuh tidak jadi dibunuh. Karena apa? Karena ada orang-orang yang setia berdoa. Kuasa doa melawat Petrus. Lalu apa yang terjadi dengan Herodes? Waktu Herodes keesokan harinya ketika Herodes mendengar Petrus sudah lepas dari penjara, Petrus keluar dari penjara, Petrus sudah bebas. Akhirnya Herodes memanggil semua pengawal itu lalu memeriksa mereka. Lalu dikatakan Herodes menyuruh membunuh semua pengawal-pengawal daripada Petrus pada waktu itu. Mereka yang dibunuh, tidak jadi Petrus yang dibunuh. Suatu perkara yang luar biasa yang Tuhan buat. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan yang setia berdoa. Nah, anak-anak, cerita ini mengajarkan kepada kita bersama-sama bahwa begitu pentingnya kita setia berdoa. Karena itu ketika anak-anak mendengarkan temanmu sakit, temanmu susah, atau ketika engkau mengetahui ada orang yang sedang dalam keadaan sulit, jangan lupa mendoakan mereka. Karena doa kita sekalipun kita sederhana saja, sekalipun mungkin kita hanya masih kecil saja, tetapi Tuhan selalu mendengarkan doa kita ketika kita menaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan belajar juga seperti Petrus, setia berdoa apapun keadaan kita. Mau susahkah, mau senangkah, setialah berdoa kepada Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan menguatkan kita bersama-sama dan memotivasi anak-anak untuk tetap setia berdoa. Apa anak-anak? Setia berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak kami, mengajarkan kami sekalian, mengajarkan anak-anak kami untuk setia berdoa. Di mana saja, kapan saja, apapun situasinya, mereka mau setia berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita menyanyi dengan pujian yang mengatakan, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyuguhkan
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada kesempatan ini atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah menolong kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga atas apa yang kami sudah buat di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami sudah memuji-muji-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami sudah buat Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak-Mu sudah memberi persembahan syukur kepadamu pada saat ini. Mari Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh dipakai di dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan terus memberkati anak-anak kami Tuhan, dan juga orang tua mereka Tuhan berkati di dalam usaha, tugas, dan pekerjaan mereka. Senantiasa merasakan berkat-berkat daripada Tuhan dan senantiasa dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajak kita untuk tetap setia berdoa. Kiranya anak-anak yang di rumah tetap setia berdoa kepada Tuhan. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, "Saya senang berdoa." Anak-anak, silakan berdiri dan buat tangannya seperti ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah tolong kami bersama-sama. Kami boleh beribadah kepadamu hari ini. Biarlah semua yang kami buat naik sebagai korban yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ajar kami terus, ajar anak-anak kami terus untuk setia berdoa kepadamu. Di mana saja, kapan saja, apapun situasinya, biarlah kiranya kami tetap setia berdoa kepada Tuhan. Anak-anakku sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah kamu dalam damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Nikmat dan anugerah daripada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu, memimpin kamu anak-anakku sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Anak-anak yang di rumah, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dah.